Halo Movitners, ada yang pernah kepikiran nggak sih kalau kita beli emas non-antam, terus perusahaannya udah tutup, gimana dengan nilai emasnya ya? Tetap laku dijual atau enggak tuh? Atau nilainya jadi berapa ya? Wah, jadi penasaran nih. Soalnya sekarang sudah semakin banyak brand-brand emas baru bermunculan. Jadi wajib banget nih kita perdalam ilmunya biar nggak zonk di belakang hari. Oh iya teman-teman, bahasan kali ini tidak hanya soal emas antam aja loh. Kita juga akan bahas soal emas perhiasan yang selalu jadi pertanyaan. Kenapa sih kalau jual emas perhiasan tanpa kwitansi, bikin nilai jual emas kita jadi semakin rendah? Pengen tahu detailnya? Yuk kita simak videonya. Hari ini saya punya bahasan yang menarik nih teman-teman. Saya mau bahas tentang emas non-antam dan perhiasan. Kira-kira nilai jualnya gimana ya? Terutama untuk emas yang non-antam nih. Karena saat ini sudah banyak banget ya emas-emas yang beredar yang non-antam. Dan ada juga brand-brand baru nih yang mulai bermunculan ya. Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau misalkan perusahaan dari brand tersebut bangkrut? Nilai emas kita gimana? Tapi sejauh ini saya belum pernah sih ya menemukan brand emas yang bangkrut ya, atau perusahaannya tidak beroperasi lagi. Nah mungkin kalau dari teman-teman ada yang menemukan, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya berharap semoga tidak ada kejadian ya perusahaan emas atau brand emas ini bangkrut. Karena kalau sampai terjadi, akan ada beberapa kerepotan yang akan kita alami. Nanti saya akan detailkan satu-satu. Untuk di poin berikutnya, saya juga tertarik untuk membahas perhiasan nih, karena banyak banget yang mengalami ya kalau jual emas rugi gitu ya. Ada potongan-potongan tertentu. Jadi istilahnya kalau kita jual emas itu kayak kok ongkosnya banyak banget sih. Nah terutama ini yang sering jadi perdebatan ya, atau pertanyaan ya. Kenapa sih kalau kita jual emas perhiasan, kalau nggak bawa kwitansi atau kwitansinya hilang, itu harganya dipotong lagi. Nah nanti kita juga akan bahas ini satu-satu. Baik teman-teman, langsung aja kita bahas dua poin ini. Kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama, emas non-antam. Tentang emas non-antam ini sudah sering saya sampaikan ya di video. Rata-rata mereka memberikan keuntungan spread harga beli dan harga jual yang lebih sedikit atau lebih kecil daripada emas antam, supaya dapat bersaing ya. Biasanya cara pemasarannya menggunakan sistem reseller, keagenan, distributor, ataupun dari perusahaannya sendiri yang memasarkan. Dengan sistem seperti itu, biasanya dari para produsen emas juga sudah menjamin nilai emasnya atau nilai buyback-nya. Jadi ketika ada customer ingin menjual, tidak perlu khawatir nanti nilai emasnya akan jatuh. Nah, tapi kendalanya bagi orang awam biasanya menganggap emas-emas yang seperti ini atau yang merek-merek yang non-antam ini bukan untuk investasi nih. Yang bagus untuk investasi ya tetap emas antam. Masa sih kayak gitu? Wah, ini kayaknya salah paham lagi ya. Jadi mungkin masih banyak yang belum paham tentang emas-emas seperti ini. Termasuk dengan emas tematik, seperti contohnya misalkan emas Lakugan, EOA Gold, Lotus Archie, atau misalkan ada mini gold, mini gram seperti itu ya. Mereka biasanya kasih emas-emas dengan tema-tema tertentu. Ada yang temanya di kartunya, ataupun ada juga yang temanya digrafir di dalam bentuk emasnya. Dalam menyikapi hal ini, sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ya. Yang teman-teman harus tahu, emas tetap emas. Tetap bernilai, dijual di mana aja sebenarnya tetap laku ya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Nah, terkait dengan ini mungkin saya mau sampaikan ya, ada dua poin utama untuk biar kita bisa lebih paham lagi ya. Jadi semakin mengerti, semakin paham, dan nggak takut lagi. Poin yang pertama, umumnya untuk emas-emas yang brand-brand baru ya, yang bermunculan, itu menyediakan emas gramasi yang kecil-kecil. Nah, di sini yang harus kita pahami. Biasanya, kalau emas gramasi kecil itu, kalau kita jual, nilainya pasti akan jatuhnya banyak ya, atau selisihnya tinggi. Nah, secara hitungan matematika juga, kalau untuk pembelian emas kecil ini memang tidak menguntungkan. Kan karena emas yang gramasi kecil ini terbebani oleh ongkos cetak emas yang gramasi lebih besar. Jadi sebenarnya kalau kita jadikan per gram ya, 1 gramnya emas 0,1 gram ya, 0,1 gram kali 10 jadi 1 gram. Dengan kita membeli langsung emas yang 1 gram, harga per gramnya otomatis pasti berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita mau membandingkan ya antara produk emas yang satu dengan emas yang lain, ya mungkin lebih gampangnya untuk saat ini kalau mau ngitungnya dengan antam, kita pakai yang 0,5 gram ya. Di situ nanti kita bisa membandingkan nih, 0,5 gramnya antam, kalau dijual dengan 0,5 gramnya yang non-antam, itu lebih untung yang mana? Atau boleh juga kita head to head dengan emas yang 1 gram ya, karena di emas-emas produsen lain, itu atau yang menyediakan emas kecil-kecil juga menyediakan emas 1 gram, dan biasanya emas yang paling besar disediakan sampai 10 gram. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang kedua ya. Poin yang kedua ini penting banget nih kita pahami terkait dengan emas fisik ya.
Nah, kalau emas fisik itu untuk perhitungannya sebenarnya nggak usah khawatir ya, maksudnya dari harganya berapa, ini harga jualnya berapa, tapi coba kita lihat dari spreadnya. Jadi gini, semakin kecil spread harga beli dan harga jual, itu keuntungan kita akan semakin besar. Jadi intinya di selisihnya ya, atau spreadnya. Nah, dari selisih ini ya, sebenarnya ini nanti akan saya sajikan di dalam data ya, jadi bukan berdasarkan asumsi, tapi harus ada datanya. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya di video yang sudah saya buat. Baik teman-teman, untuk lihat perbedaan emas non-antam dan emas antam, saya mau kasih contoh beberapa ya. Mulai dari gram yang terkecil dari 0,025 gram sampai dengan yang terbesar itu 5 gram. Di sini saya ambil data di tanggal 3 September 2022 untuk beberapa produsen emas yang gampang saya searching ya tentunya. Nah, yang pertama itu ada emas lakukan. Nah, ini tentunya punya kantor saya sendiri, produksi dari Big Gold. Yang kedua, EOA Gold. Yang ketiga, Mr. Gold. Dan yang terakhir, yang keempat, emas kita dan Antam. Nah, untuk yang ini sengaja saya langsung satuin aja ya, karena emas kita dan Antam ini ada kerjasama, jadi saya anggap ini satu grup. Oke, langsung aja. Sekarang kita lihat tabelnya ya. Saya udah kasih beberapa tanda nih, tanda dan warnanya ya. Emas lakukan di warna kuning, EOA Gold warna biru, Mr. Gold ini warna apa ini ya? Orange ya. Orange, dan yang terakhir emas kita dan Antam ini warna hijau. Nah, ini kenapa saya tentukan dari 0,025, karena dari setiap produsen itu gramasinya nggak ada yang sama persis ya. Ada yang mereka punya cetakan 0,01, ada yang tidak punya gitu ya. Jadi saya ambil yang gampang aja deh. Nah, sekarang gini, terkait dengan harga kita bisa cek deh dari harga emas lakukan ya. Kenapa harga emas kecil itu mahal gitu ya, selisihnya jauh gitu ya. Nah, karena tadi yang saya sebutkan bahwa harga emas kecil ini terbebani oleh ongkos cetak di emas yang besar gitu. Jadi harga per gramnya jadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga per gram emas yang gramasinya lebih besar. Nah, sekarang kita lihat harga 0,025 gram untuk emas lakukan ya. Harga belinya 33.400 dan harga jualnya 30.000. Ada selisih 3.400 ya. Ini selisihnya cukup kecil. Jadi terlihat kalau kita lihat nanti dibandingkan dengan produk lainnya di emas lakukan ini lebih murah. Kita lihat ya sebelahnya. EOA Gold 40.500 untuk 0,025 gram. Harga jualnya atau harga buybacknya 32.000, selisihnya 8.000. Lalu yang Mr. Gold, harga belinya 0,025 gram itu 32.400. Harga belinya 40.000 dan harga jualnya 32.400. Ada selisih 7.600. Cukup besar ya. Nah, kalau untuk di emas kita dan Antam tidak tersedia ya yang 0,025. Kita coba skip aja, kita lanjut ke 0,1. 0,1 untuk emas lakukan itu harganya 114.700 dan harga jualnya 90.000. Ada selisih 24.700. Nah, ini ya, lumayan banyak ya, tapi belum terlihat banyak kalau belum dibandingkan gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang 0,1-nya si EOA Gold. Maaf nih ada salah dikit. Oke, EOA Gold itu harga belinya Rp130.000. Harga jualnya 100.000. Ada selisih 30.000. Nah, ini terlihat ya teman-teman, lebih besar. Lalu yang berikutnya Mr. Gold itu untuk 0,1 gram harganya 128.000. Harga jualnya Rp103.700 dan selisihnya ada 24.300. Ini untuk selisih dia hampir lebih kecil ya, lebih kecil dari emas lakukan dan EOA Gold. Lalu kita lihat emas kita. Nah, emas kita ini dia sedia 0,1 gram ya. 0,1 gram untuk emas kita harganya cukup tinggi ya, cukup lumayan. Rp157.303. Nah, untuk harga jualnya atau buybacknya dia harganya Rp89.260. Selisihnya Rp68.043. Lumayan besar ya, 68.000 selisihnya. Jadi dalam hal ini selisihnya yang paling kecil masih di, kalau untuk 0,1 di Mr. Gold ya. Lalu sekarang kita lihat nih di 0,5 gram. Nah, emas lakukan 511.000, harga jualnya 432.000 dan selisihnya 79.000. Lalu kita lihat EOA Gold untuk 0,5 gram 567.500, harga belinya dan harga jualnya 476.000. Selisihnya 91.500. Mr. Gold kita lihat ya. Harga belinya untuk 0,5 gram 536.000,
Harga jualnya 466.300 dan selisihnya 69.700. Cukup kecil untuk Mr. Gold nih. Lalu kita lihat yang emas antam. Nah, ini kita baru masuk ke antam ya, karena udah masuk di gramasi yang 0,5. Ini saya ambil dari salah satu toko emas ya. Jadi harga belinya itu 0,5 gram di antam 567.000, harga jualnya 452.500 dan selisihnya 114.500. Nah, ini cukup besar ya dibandingkan dengan kompetitor ya. Emas lakukan dalam hal ini cukup kecil dan yang paling kecil tetap di Mr. Gold nih. Nah, ini lumayan selisihnya lumayan bagus ya. Spreadnya nggak terlalu besar, dia cuma 69.700. Nah, sekarang kita lihat yang 1 gram. 1 gram itu harga emas lakukan 96.900, harga jualnya 863.000, selisihnya 102.900. Kalau di EOA Gold 1 gram harganya 965.500, harga jual 886.000, selisihnya 79.500. Untuk di Mr. Gold dia tidak tersedia ya. Nah, di antam harga belinya 1 gram 977.000, harga jualnya 886.000, selisihnya 91.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, selisihnya kali ini yang memenangkan adalah EOA Gold. Ya, selisihnya cukup kecil ya, 79.500 rupiah. Nah, sekarang yang terakhir nih, dari emas lakukan untuk 5 gram 4.667.400 rupiah. Harga jualnya 4.275.000 dan selisihnya 392.400 rupiah. Untuk EOA Gold 5 gram harga belinya 4.600.000, harga jual 4.316.500 dan selisihnya 283.500. Untuk di Mr. Gold dia tidak tersedia. Dan di emas antam untuk harga belinya 5 gram 4.640.000, harga jualnya 4.380.000 rupiah, selisihnya 260.000 rupiah. Nah, untuk kali ini paling kecil ini antam ya sekarang ya, selisihnya 260.000. Nah, jadi dari data ini teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Jadi tidak mesti emas antam yang lebih menguntungkan. Malah di beberapa produsen atau yang saya contohkan di sini ada di gramasi tertentu yang mereka lebih lebih menguntungkan ya, karena spreadnya lebih kecil. Jadi sebenarnya nggak mesti kita harus membeli emas antam, tapi yang perlu kita perhatikan adalah data seperti ini, harga beli dan harga jualnya. Kalau memang dari spreadnya bisa lebih kecil atau persentasenya juga lebih tipis, ya kenapa kita harus cari yang spreadnya besar gitu ya. Jadi nggak melulu harus emas antam, tapi yang harus diperhatikan adalah selisih dari harga beli dan harga jualnya. Selisih yang paling kecil itu yang wajib kita utamakan. Oh iya teman-teman, satu lagi nih sebelum terlupa ya atau terlewat ya. Jadi nggak melulu juga harus kita perhatikan spreadnya, tapi juga kita harus perhatikan harganya juga nih. Harga kita beli atau harga konsumen ya. Kalau harganya terlalu tinggi, ya otomatis bikin budget kita jadi makin tinggi ya, walaupun spreadnya agak kecil seperti itu. Nah, kenapa kita nggak pilih yang harga belinya atau harga konsumennya lebih kecil? Dan yang lebih bagus lagi kalau spreadnya juga kecil. Nah, di situ adalah intinya nih, poinnya. Jadi supaya kita bisa beli emas dengan harga yang ekonomis, terjangkau, dan nanti di masa depan keuntungannya jadi semakin maksimal. Nah, teman-teman, sekarang kita coba berandai-andai nih, gimana jika brand emas tersebut bangkrut, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Poin yang pertama, emas tetap bernilai sesuai dengan update harga pasar. Poin yang kedua, emas ketika dijual, harganya akan mengikuti harga pasar setempat. Tapi sayangnya, harga emasnya tidak mengikuti harga emas antam. Harganya mengikuti harga emas rongsok, atau kita sebutnya harga emas lantakan ya. Nah, hal ini sebenarnya sama aja seperti kita beli emas di luar negeri ya. Kalau kita beli emas di luar negeri, sampai dalam negeri kan toko-toko emas itu juga nggak ada yang kenal ya, emas apa, ini seperti itu ya, brandnya apa. Nah, biasanya akan dihargai sesuai dengan harga pasar setempat. Terkait dengan ini sebenarnya kerugiannya bisa diminimalisir nih teman-teman. Nah, kalau pengen tahu lebih detailnya lagi, saya udah pernah bikin di satu video saya, nanti cek di atas ya. Hal ini menurut saya teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena harga emasnya tetap saja mengikuti update harga pasar. Meskipun yang diikutin update-nya itu bukan harga pasar yang kayak antam gitu ya. Jadi dia ikutnya emas rongsok ataupun emas lantakan. Nah, kalau kita niatnya untuk jangka panjang,
tetap saja menguntungkan karena tadi ya, minus-minusnya itu akan tertutup dengan sendirinya karena nilai emasnya sudah tinggi atau sudah naik. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin berikutnya ya. Ini poin yang cukup menarik ya, tentang emas perhiasan. Tadi ya, untuk menjawab kenapa sih kalau kita jual emas perhiasan tanpa kwitansi nilainya jatuh. Nah sebenarnya terkait dengan ini tidak semua toko emas memberlakukan hal-hal seperti ini ya. Kadang ada juga yang kita sudah bawa kwitansi nilainya masih rendah. Atau tidak bawa kwitansi nilainya biasanya pasti dipotong ya. Nah sebenarnya ini balik lagi, ini adalah kebijakan masing-masing dari toko emas. Nah itu ya. Jadi yang sudah sering saya sampaikan bahwa di toko emas itu punya penilaian yang berbeda-beda. Termasuk dari nilai emasnya, nilai gramasinya, jenis emasnya sendiri misalkan dia kadarnya yang emas 23 misalkan seperti itu ya. Nah 23 di toko A dengan 23 di toko B itu udah pasti nilainya beda gitu. Jadi kesimpulannya jual emas perhiasan tanpa kwitansi nilainya jatuh itu tergantung dari kebijakan tokonya masing-masing. Jadi dalam hal ini saya cuma mau sampaikan aja, mungkin kita harus pinter-pinter ya cari toko emas atau survei-survei lah gitu ya. Kita punya toko emas yang langganan gitu. Jadi kalau udah punya toko emas yang langganan, kita udah tahu nih harganya bagus, terus juga ada seperti kwitansi hilang dan lain sebagainya itu juga nggak dipotong-potong seperti itu ya. Jadi kita punya keuntungannya juga, jadi nanti semakin maksimal, nggak ada potongan-potongan. Nah kebetulan saya punya kabar baik ya bagi teman-teman yang tinggalnya di Makassar. Saya punya teman toko emas, dia bisa menerima emas tanpa surat dengan harga yang tinggi. Di websitenya ada, nanti bisa teman-teman cek ya, saya tulisin juga nanti di deskripsi. Nama websitenya jualemastanpasurat.com. Nah nanti teman-teman juga boleh follow Instagramnya di @beliemasmakassar. Semoga informasi ini dapat membantu ya. Nanti kalau misalkan ada yang di daerah Jabodetabek, saya akan infoin lagi. Baik teman-teman, itu tadi poin yang dapat saya sampaikan tentang emas non-antam dan perhiasan. Semoga informasi ini atau edukasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebagai penutup mungkin saya mau sedikit pesan untuk teman-teman semua ya. Belilah emas yang dapat memberikan keuntungan kita semaksimal mungkin, tanpa harus terpaku pada satu merek tertentu. Dan juga sesuaikan dengan kenyamanan kita ya. Mungkin ada yang nyaman beli emas kecil, ada yang nyaman beli emas tematik seperti di emas lakugan, atau ada juga yang tetap setia dengan emas antam. Pilihan ada di teman-teman semua, begitu juga yang senang berhias, belilah perhiasan. Sampai ketemu di konten berikutnya, Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.